Pemirsa, kontestasi politik masih 2 tahun lagi. Namun sejumlah relawan di berbagai daerah mulai bermunculan dengan mengusung tokoh politik tertentu agar ikut serta dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Berbagai relawan dari segala elemen berlomba-lomba mendeklarasikan tokoh politik tertentu agar maju dalam pemilihan presiden 2024. Bahkan satu tokoh politik bisa memiliki lebih dari satu kelompok relawan. Di Jawa Tengah misalnya, Ganjar Pranowo memiliki sejumlah relawan yang tergabung dalam Ganjar Millennial Center, Sahabat Ganjar dan kelompok relawan lainnya yang berasal dari latar belakang berbeda-beda. Kemudian Muhaimin Iskandar atau Caimin yang didukung oleh Aliansi Mahasiswa Jawa Tengah, perajin tempe di Tegal, dan sejumlah relawan di daerah lainnya. Belum lagi tokoh politik lain yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Masing-masing kelompok relawan pun tercatat tak hanya tumbuh di daerah tertentu, namun sudah memiliki jejaring di seluruh wilayah Indonesia. Tak main-main, mereka bahkan mengklaim telah mengantongi izin dari Kementerian Hukum dan HAM. Berbagai kegiatan pun dilakukan oleh para relawan untuk menarik simpati dan perhatian masyarakat. Mulai dari aksi sosial, vaksinasi, hingga memberikan bantuan untuk UMKM. Padahal belum ada partai politik yang sudah memberikan lampu hijau kepada tokoh politik tertentu. Bahkan sejumlah tokoh politik tersebut mengaku tidak mengetahui terbentuknya relawan yang menjamur di berbagai daerah tersebut. Maraknya deklarasi tokoh politik penyongsong Pesta Demokrasi 2024 tentu membuat publik bertanya-tanya. Apakah gerakan tersebut benar-benar dukungan dari relawan atau pesanan elit politik? Kemudian apakah kehadiran relawan-relawan ini akan berpengaruh positif terhadap elektabilitas tokoh politik atau justru sebaliknya? Nah, untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV Jawa Tengah DIY, pengamat politik Universitas Diponegoro, Teguh Yuwono. Halo Pak Teguh, baik. Apa kabar? Terima kasih terima kasih sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di studio Metro TV. Ya. Pak Teguh, Jawa Tengah ini kan merupakan salah satu daerah yang partisipasi politiknya cukup tinggi. Ya. Itu bisa kita nilai dari banyaknya kemunculan relawan ini di Jawa Tengah yang cukup masif jika kita bandingkan dengan jelang Pilpres 2019 yang lalu. Nah, bagaimana Anda mengamati fenomena ini? Demokrasi itu kan tolak ukur pertama itu kan keterlibatan masyarakat. Jadi sebetulnya semakin banyak orang terlibat di dalam proses politik itu semakin baik. Tentu keterlibatan ini harus produktif ya. Produktif artinya mendorong, memperkuat proses-proses pembelajaran politik menuju demokrasi yang dewasa. Salah satu demokrasi dewasa adalah ketika seluruh gagasan, seluruh pemikiran itu bisa timbul di kalangan masyarakat secara natural. Jadi mestinya tadi yang tadi Pulpi sebut ini apakah pesanan tokoh tertentu atau partai tertentu, kelompok tertentu mestinya tidak harus terjadi di dalam konteks demokrasi yang dewasa gitu loh. Nah, kita akan menuju ke situ. Jadi ketika tadi di komen soal semakin banyaknya deklarasi, saya kira itu hal biasa di dalam demokrasi. Ada dua jenis deklarasi. Deklarasi pertama itu adalah deklarasi informal yang semua orang bisa mendeklar. Saya suka, kemudian bikin kelompok, kemudian mendeklar. Tetapi ada dua deklarasi yang lain yang saya kira ini proses real, yaitu deklarasi oleh partai politik karena dia yang punya hak sesuai konstitusi, sesuai undang-undang untuk mengusung calon, dan yang ketiga deklarasi resmi oleh KPU. Karena begitu orang mendaftar, apakah itu calon presiden nanti, calon gubernur, bupati, wali kota yang serentak di 2024, itu ada proses seperti itu. Jadi sekarang ini yang marak terjadi menurut saya biar aja itu berkembang. Soal ada titipan orang, ada pesanan partai, dan sebagainya, itu nanti akan rontok dengan sendirinya kok. Semakin mendekati, itu nanti akan kelihatan siapa tokoh yang real, siapa tokoh yang memang punya dukungan di masyarakat. Ada seleksi alam begitu Pak Satu, Teguh. ada seleksi alam. Yang kedua yang kita lupa sekarang ini dengan tren perkembangan ini itu adalah sosial media. Jadi media sosial sekarang ini luar biasa. Jadi deklarasi itu orang sekarang kan melihatnya kan bukan sekedar direct kontak ya antara calon dengan dengan pemilih, tetapi mereka menggunakan media-media cerdas. Ya salah satunya itu smart social media itu, media sosial yang smart, yang cerdas, yang orang barangkali nggak butuh harus bergerak ke sana. Orang menunjukkan dukungan juga tidak perlu harus melakukan physical contact atau physical support gitu loh. Cukup mereka hadir di dalam media sosial, memberikan masukan, memberikan komentar, memberikan dukungan. Ini yang luar biasa. Dan ini akan berpengaruh di politik 2024 yang sebelumnya tidak pernah terjadi.
Jadi selama ini misalnya ada orang berpikir, ini partai-partai ini kok sepertinya adem ayem ini. Sepertinya dulu teorinya Jokowi dulu kan punya teori belusukan, hampir ke mana-mana. Iya, Barangkali sekarang berbeda. Sekarang Iya. belusukannya tidak lagi seperti itu, tapi belusukan. Jadi apa? Elektronik sudah belusukan. menggunakan cara yang Ya, lain. cara-cara ya. yang lain. Tetapi tentu tidak mungkin tidak juga akan ada kontak-kontak langsung. Tetapi itu kan dibatasi. Iya. Tidak boleh kampanye dengan jumlah masif seperti besar dulu. Apalagi kita masih dalam kondisi pandemi begitu ya Pak Teguh ya. Tidak ada show of force. Nah, Iya. ini saya kira bedanya gitu. Itulah perbedaan antara jelang 2024 dan jelang 2019 yang lalu. Nah, tapi kemudian kita kan melihat deklarasi Ya. ini sangat masif begitu Pak Teguh. Ya. Dari berbagai latar belakang, kemudian dari berbagai daerah begitu. Tapi kalau kita lihat, apakah deklarasi-deklarasi dari relawan ini kemudian dia akan mempengaruhi elektabilitas dan popularitas dari satu tokoh yang diusung tersebut? Ya, satu begini, deklarasi itu kan bersifat upaya orang membuat agar terjadi pematangan politik. Jadi tokoh ini sebetulnya kalau levelnya presiden, itu tokoh itu tidak bisa instan. Nah, dalam rangka menuju penguatan pematangan di 2024, maka akan ada gerakan-gerakan, tindakan-tindakan politik yang berupa sosialisasi kepada masyarakat. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah deklarasi ini nanti akan berpengaruh terhadap pilihan politik, jawabannya iya. Pasti. Pasti itu. Hanya masalahnya apakah dia memiliki political endurance gitulah, keterikatan politik yang bisa jangka panjang, yang itu mempengaruhi pemilih, ini yang menjadi persoalan. Jadi sekarang menurut saya yang menarik adalah apakah deklarasi-deklarasi itu yang bersifat sekarang ini belum masif sebetulnya. Kalau kita lihat perkembangan dulu kan yang bermain itu bukan deklarasi. Dulu yang bermainnya kan survei politik gitu. Yeah. Tetapi nanti saya kira menjelang 1 tahun, saya yakin di 2022 pertengahan nanti kemudian menjelang apalagi 2023 ya, kan pilihan kita akan Februari 2024. Yeah. Nanti akan ada mesti survei-survei akan masuk, kemudian gerakan-gerakan media. Nanti saya kira Metro TV kan termasuk satu media yang juga gencar melakukan sosialisasi politik, pendidikan politik. Itu saya kira akan berpengaruh nanti di dalam proses penentuan politik masyarakat. Itu pasti. Kalau kita bicara soal lembaga survei ini Pak, berarti saat ini pun sudah bermunculan salah satunya lembaga survei nasional dari tanggal 12 sampai 24 Februari 2022 begitu yang berada di tingkat yang pertama ini ada Prabowo Subianto dengan 21,9%, kemudian diikuti oleh Anies Baswedan 19,2%, baru di urutan ketiga ini Ganjar Pranowo di 18,8% dan kemudian diikuti oleh nama-nama tokoh politik lainnya. Nah, pertanyaannya adalah tadi sudah ada deklarasi, kemudian sudah ada lembaga survei. Sebenarnya seberapa besar pengaruh deklarasi relawan ini terhadap keputusan partai dalam memilih tokoh politik yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres mendatang? Sebetulnya peran yang paling besar itu adalah selain tadi karena dukungan masyarakat, selain kemudian karena survei itu kan up and down ya, dia akan naik, dia akan turun. Iya betul. Nah nanti biasanya partai politik itu akan melihat satu pola. Nah tadi ketika Pak Lupi bertanya apakah ini mempengaruhi partai politik di dalam menentukan kandidat, jawabannya iya. Karena kasus 2019 kalau tidak ada survei maka Jokowi nggak akan masuk di dalam kontestasi politik waktu itu. Jadi karena apa? Karena di dalam undang-undang jelas yang bisa mengusung calon presiden, yang bisa mengusung wakil presiden itu adalah partai politik. Sehingga kartu ini itu kartunya milik parpol, bukan milik orang per orang. Jadi kalau orang tidak merupakan pengurus partai atau orang tidak punya kartu kuat terhadap partai politik itu tidak akan bisa masuk. Jadi kalau ditanya apakah deklarasi, apakah survei itu mempengaruhi? Jawabannya sangat mempengaruhi. Pasti Cuma ya. seberapa besar itu kenaikan nilainya? Karena nanti survei itu kan tidak selesai di figur, tapi kan nanti dipasang-pasangkan. Siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden. Berarti memang sangat berpengaruh ya adanya survei dan juga relawan-relawan tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya ini Pak Teguh. Kalau misalnya ternyata yang diusung bukanlah tokoh yang memiliki banyak relawan, pasti akan berdampak pada tokoh yang diusung. Tapi jangan dijawab dulu Pak Teguh. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami pemirsa di Metro News.